Shalom, selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Mariadi Dandung dari Prodi Kepemimpinan Kristen semester yang kelima, NIM 1802150018. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dari salah satu mata kuliah, yaitu perilaku organisasi. Adapun judul makalahnya adalah nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Baik, langsung saja saya masuk ke dalam latar belakangnya. Organisasi adalah merupakan suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang saling berinteraksi secara intensif. Interaksi dapat disusun atau digambarkan dalam sebuah struktur untuk membantu dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Adapun tujuan dari organisasi dapat tercapai apabila kegiatan yang ada di dalam organisasi dikerjakan secara terarah oleh anggota-anggota yang ada dalam organisasi. Peran manusia dalam sebuah organisasi itu sangat penting, terutama dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber daya yang ada untuk mengelola suatu organisasi. Manusia merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Keberadaan manusia dalam meningkatkan produktivitas kerja tidak lepas dari nilai, sikap, dan kepuasan kerja dalam organisasi. Karena ketiga hal itu akan mempengaruhi individu dalam melakukan pekerjaannya dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam pembahasan kali ini akan dibahas satu persatu mengenai apa itu nilai, apa itu sikap, dan apa itu kepuasan kerja. Langsung kita masuk ke dalam bab yang kedua, nilai. Pengertian nilai secara umum merupakan kesimpulan, sikap, perasaan, ataupun anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik buruk, benar salah, patut tidak patut, mulia, hina, maupun penting atau tidak penting. Dalam kenyataannya, orang dapat saja mengembangkan perasaannya sendiri, yang mungkin saja berbeda dengan perasaan sebagian besar warga masyarakat. Sehingga kenyataan ini melahirkan adanya nilai individu, yakni nilai-nilai yang dianut oleh individu sebagai orang perorangan, yang mungkin saja selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain. Tetapi dapat pula berbeda atau bahkan bertentangan. Nilai mudah diartikan sebagai gagasan yang dipandang baik dan indah pada kehidupan seseorang. Hanya saja dari nilai seseorang dapat saja mampu mengenal karakter orang lain. Para ahli menyimpulkan dan berpendapat, Swedjorno Suekamto berpendapat bahwa nilai adalah suatu konsep abstrak yang terdapat pada manusia. Hal ini disebabkan atas nilai yang menurutnya baik ataupun jelek sekalipun. Apabila nilai baik pasti menggambarkan kepribadian yang baik, sedangkan nilai yang buruk akan memunculkan sifat jelek yang kurang disenangi oleh beberapa kelompok. Akibatnya akan menimbulkan masalah baru yang berujung konflik. Itu menurut Swedjorno Suekamto. Yang selanjutnya menurut Ward, nilai adalah suatu petunjuk di mana kejadian berlangsung cukup lama. Dari petunjuk inilah kehidupan seseorang bisa terarah hingga mencapai atau mempunyai sifat tersendiri. Itu sebabnya Ward
mampu membagi nilai dalam dua hal, yaitu nilai baik dan nilai jelek. Yang selanjutnya menurut Simanjuntak. Simanjuntak menyatakan bahwa nilai adalah sekumpulan pemikiran seseorang atas perlakuan yang bersifat baik dan buruk. Perilaku tersebut digambarkan adanya tradisi yang dianut oleh masyarakat itu sendiri dan selalu dijadikan secara terus-menerus. Yang selanjutnya menurut Robert Lawang. Nilai adalah pemikiran yang dimiliki oleh setiap orang, namun mampu merubah perilaku sosial dari nilai tersebut. Dari nilai itulah kehidupan seseorang bisa dilihat, apabila berkarakter baik di lingkungan atau sebaliknya. Yang terakhir menurut Hendro Puspito. Hendro Puspito mengatakan bahwa nilai merupakan bentuk penghargaan yang diterima masyarakat atas tatanan hidup yang baik. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan hidup yang selalu berubah, sehingga nilai tersebut bisa menjadi pedoman utama dalam berperilaku. Adapun ciri-ciri dari nilai adalah yang pertama, merupakan bentuk masyarakat sebagai hasil interaksi antara warga masyarakat. Yang kedua, disebarkan di antara masyarakat. Jadi pada intinya bukan bawaan sejak lahir. Yang selanjutnya, yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi, proses belajar. Yang keempat, merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang kelima, bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Pada intinya bersifat relatif. Dan yang keenam, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Yang ketujuh, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Yang keenam, cenderung berkaitan satu dengan yang lain dan membentuk suatu sistem. Itu nilai dan ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu sikap. Sikap adalah keberadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi objek, situasi, atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu, sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek dan situasi yang sedang terjadi. Dalam hal ini, para ahli juga menyampaikan pendapatnya tentang sikap. Menurut Kreis dan Kurz dalam SERS 1999, sikap sebagai organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai aspek dunia individu. Menurut Le Piare, ia mengatakan bahwa sikap sebagai suatu pola perilaku terdeteksi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan. Menurut Suetarmo pada tahun 1994, ia mengatakan bahwa sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tertentu. Sikap senantiasa diarahkan kepada sesuatu, artinya tidak ada sikap tanpa objek. Sikap diarahkan kepada benda-benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma, dan lain-lain.
Dan yang terakhir, menurut Menuti Alport, sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Itu pembahasan tentang sikap. Yang selanjutnya, ciri-ciri sikap. Sikap mempunyai 5 ciri. Yang pertama adalah sikap tidak dibawa sejak lahir. Berarti manusia dilahirkan tidak membawa sikap tertentu pada suatu objek. Jadi pada dasarnya, sikap ini tidak dibawa oleh seorang manusia atau seorang individu pada saat dia lahir. Dan yang selanjutnya, yang kedua, sikap selalu berhubungan dengan objek. Sikap terbentuk karena hubungan dengan objek-objek tertentu melalui persepsi terhadap objek tersebut. Jadi sikap terbentuk melalui satu objek, peristiwa, orang, interaksi, dan sebagainya. Hal itu dapat membentuk sikap dalam kehidupan seorang manusia atau individu. Yang ketiga, sikap dapat ditujui pada suatu objek dan kesimpulan objek. Bila seseorang memiliki sikap negatif pada satu orang, maka ia akan menunjukkan sikap yang negatif pada kelompok orang tersebut. Nah, jadi sikap ini juga kadang ditunjukkan oleh seseorang kepada semua orang ketika dia memiliki sikap yang negatif kepada orang lain. Dan secara otomatis, sikap yang sama akan dia perlihatkan kepada sekelompok orang dari orang tersebut. Dan yang keempat, sikap dapat berlangsung lama atau sebentar. Jika sikap sudah menjadi nilai dalam kehidupan seseorang, maka akan berlangsung lama. Tetapi jika sikap belum mendalam dalam diri seseorang, maka sikap relatif dapat berubah. Nah, di sini sikap dapat berlangsung lama dan sebentar, tergantung dengan apakah sikap itu sudah mendalami akan diri seseorang itu, apakah masih belum. Kalau sikap sudah mendalami, otomatis sikap itu akan bertahan lama, terus dan terus melekat pada diri orang tersebut. Tetapi apabila sikap itu masih belum menyatu dengan diri orang tersebut, maka sikap itu masih bisa berubah-ubah. Itulah ciri-ciri sikap. Yang selanjutnya adalah kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap karyawan akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku dalam dirinya. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan kegiatan individu, maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan dan sebaliknya. Kenyataan menunjukkan bahwa perasaan positif mendorong kreativitas, memperbaiki pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Perasaan positif juga memperbaiki ketekunan tugas dan menarik lebih banyak bantuan dan dukungan dari rekan kerja. Kepuasan kerja merujuk pada sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Seorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Dan sebaliknya, apabila karyawan tidak puas dengan pekerjaannya, karyawan tersebut akan menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. Manusia dalam hidupnya mempunyai kebutuhan mendasar yang tidak mungkin dapat dihilangkan karena kebutuhan tersebut mendasari perilaku seseorang. Jika seseorang dalam bekerja merasa kebutuhannya sudah tercukupi, maka akan timbul kepuasan dalam diri mereka, yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam organisasi. Hal ini disebabkan karena kepuasan kerja dapat mempengaruhi perilaku kerja seseorang seperti malas, rajin, produktif, dan lain-lain, atau mempunyai hubungan dengan beberapa jenis perilaku yang sangat penting dalam organisasi. Para ahli juga berpendapat mengenai kepuasan kerja ini. Yang pertama oleh Lutas. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kerja seseorang. Dan menurut Robin dan Juke,
Kepuasan kerja adalah suatu sikap umum individu terhadap pekerjaannya, di mana dalam pekerjaan tersebut seseorang dituntut untuk berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi menurut standar kinerja. Dan yang selanjutnya menurut Siagian, kepuasan kerja bukan hal yang sederhana, baik dalam arti konsepsi maupun dalam arti analisisnya. Karena kepuasan mempunyai kontansi yang beraneka ragam. Meskipun demikian, tetap relevan untuk menggerakkan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif tentang pekerjaannya. Yang selanjutnya menurut Gibson dan Wibowo, kepuasan kerja adalah sebagai sikap yang dimiliki pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal tersebut merupakan hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaannya. Dan yang terakhir, menurut Wibowo, kepuasan kerja merupakan sikap positif dan negatif yang dilakukan individual terhadap pekerjaan mereka. Itu pandangan para ahli dari kepuasan kerja ini. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja terdiri dari 6 faktor. Yang pertama adalah kondisi kerja. Artinya jika seluruh kebutuhan seseorang untuk bekerja terpenuhi, baik itu dari bahan yang dibutuhkan maupun lingkungan yang menunjang, maka kepuasan kerja akan terjadi. Jadi pada intinya di sini jikalau seseorang yang bekerja, ketika semua kebutuhannya dalam melakukan pekerjaan itu terpenuhi, maka adanya suatu kepuasan dalam dirinya untuk melakukan pekerjaan itu. Yang kedua, peraturan, budaya serta karakteristik yang ada dalam organisasi tersebut. Jika peraturan dalam menjalankan pekerjaannya dapat mendukung setiap pekerjaannya, maka karyawan atau para pekerja akan merasakan kepuasan saat bekerja. Peraturan, budaya serta karakteristik juga mendorong akan adanya kepuasan kerja. Ketika semuanya sesuai menurut pribadi tersebut atau individu tersebut, maka akan muncul suatu kepuasan dalam dirinya saat melakukan pekerjaan yang selanjutnya. Kompensasi dari pekerjaan yang seimbang dengan pekerjaan yang telah ia lakukan. Nah, itu nomor 3. Yang selanjutnya, efisiensi kerja. Dalam hal ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam pekerjaannya. Sehingga apabila kepuasan kerja itu ada salah satunya adalah dengan bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, di sini seorang pekerja akan merasa nyaman, akan merasa puas ketika dia melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya. Maka akan timbul suatu kepuasan dalam dirinya karena apa yang dia lakukan sesuai dengan kemampuan atau bidang yang ia miliki. Yang kelima adalah peluang promosi, yaitu di mana adanya suatu peluang untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja seseorang, di mana diberikan jabatan dan tugas yang lebih tinggi dan disertai dengan kenaikan gaji. Promosi ini sangat mempengaruhi kepuasan kerja, dapat dihargai dengan dinaikkan posisinya disertai gaji yang akan diterimanya. Nah, di sini juga menjadi sebuah proses untuk untuk mendapatkan kepuasan kerja, kenaikan gaji dan kenaikan pangkat. Maka akan menimbulkan suatu kepuasan dalam diri individu ketika bekerja dalam organisasi, bahwa dia menyangka bahwa apa yang dia kerjakan itu tidak sia-sia, apa yang dia kerjakan itu sangat baik, dan hasilnya jabatannya diangkat, gajinya pun ditambah. Itu juga dapat menjadi suatu kepuasan dalam diri seorang individu. Yang terakhir, rekan kerja atau partner. Kepuasan kerja akan muncul apabila dalam suatu organisasi terdapat hubungan yang baik. Masalahnya anggota kerja mempunyai cara atau sudut pandang atau kebiasaan yang sama dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga dalam bekerja juga tidak ada hambatan karena terjalin hubungan baik. Hubungan antara rekan kerja juga sangat penting, yang merupakan menjadi pengaruh juga
dalam mendorong ya kepuasan kerja ini. Ketika seseorang merasakan bahwa dia berteman dengan orang tersebut itu nyaman, maka timbul suatu kepuasan kerja ketika dia sedang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan dalam presentasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa nilai, sikap, dan kepuasan kerja sangat mempengaruhi pribadi seseorang ketika bekerja dalam sebuah organisasi. Nilai tidak dibawa sejak lahir. Sikap pula juga tidak dibawa sejak lahir. Dan masing-masing ahli telah mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian sikap dan nilai. Nilai dan sikap itu terbentuk dalam pribadi seseorang ketika ia sudah memahami tentang hal yang baik dan yang buruk. Dalam organisasi, seseorang akan bekerja dengan giat karena ia merasa puas. Maka dari itu kepuasan kerja juga sangat penting dalam membentuk karakter dan pribadi individu dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Misalnya kenaikan pangkat dan penambahan gaji akan membuat individu tersebut merasa puas saat bekerja dan ia akan melakukan pekerjaannya dengan lebih giat lagi. Maka ia tidak akan merasa puas dengan pekerjaannya jika mengalami penurunan jabatan dan gaji pun tidak dinaikkan. Itu akan menimbulkan rasa malas untuk melakukan suatu pekerjaan. Tetapi ketika dilakukan atau diadakannya penaikan jabatan, kenaikan gaji, maka kepuasan kerja akan betul-betul terasa dalam diri individu. Tetapi sebaliknya, jika jabatannya tidak dinaikkan atau bahkan diturunkan, nah itu akan menimbulkan ketidakpuasan dalam diri individu dalam melakukan pekerjaannya. Maka akan timbul rasa malas dalam melakukan suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya saran, setelah kita mengetahui bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang ada yang telah saya sampaikan pada saat ini, saya sebagai penulis atau selaku penulis mengharapkan agar pembaca sekalian dapat mengerti dan memahami baik akan apa yang telah saya sampaikan dalam presentasi ini maupun akan bacaan yang ada dalam makalah yang telah saya buat tentang sikap, nilai, dan kepuasan kerja yang sangat mempengaruhi pribadi individu dalam bekerja di sebuah organisasi. Penulis juga berharap, atau saya juga berharap hendaknya kiranya pembaca sekalian selain mengerti dan memahaminya, dapat pula menerapkannya dalam kehidupan ketika memasuki sebuah organisasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan untuk partisipasinya, perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga memohon maaf jika di dalam penulisan makalah ini ada banyak terdapat kekurangan dan di dalam penyajian materi dan presentasi yang saya lakukan juga ada banyak kekurangan. Saya memohon maaf dan mohon dimaklumi. Dan demikian yang dapat saya sampaikan pada saat hari ini. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati.